Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah, jadi materi kita pada hari ini itu sudah memasuki materi yang kelima, pengumpulan dan penyajian data. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara mengumpulkan data dengan percaya diri. Pengumpulan data dan penyajian data terdiri atas pengumpulan data dan penyajian data. Jadi materinya itu ada pengumpulan data dan penyajian data. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Jadi pengumpulan data caranya melalui tes. Ini cara untuk mendapatkan pengumpulan data itu melalui tes, bisa melalui wawancara, bisa melalui angket atau kuesioner, dan bisa melalui observasi. Nah, pada penyajian data, itu penyajian data dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Nah, lingkupnya atau macam dari pengumpulan data itu tentang data diri dan lingkungan. Ya, kemudian penerapannya itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, data di samping diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer. Jadi ini data primer, nama siswa, tinggi badan, berat badan. Setelah dilakukan pengukuran secara langsung, jadi ingat pengukuran secara langsung, makanya disebut sebagai data primer. Nah, data golongan darah, jadi ini data golongan darah, Siti O, Dayu B, Beni O, Edo A, Lani AB. Data golongan darah diperoleh Beni secara tidak langsung. Nah, ia mendapatkan dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Jadi data sekunder itu data yang tidak bisa diukur secara langsung, artinya diperoleh dari tempat lain. Nah, seperti ini data golongan darah diperoleh dari data UKS, artinya Beni tidak mengukur secara langsung, tidak mengetes golongan darahnya secara langsung, tapi mengambil data dari tempat lain yaitu UKS, makanya disebut sebagai data sekunder.
Nah, pengumpulan data. Informasi, jadi yang pertama pengumpulan data itu tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Jadi ini contoh hasil ulangan matematikanya. Jadi pengumpulan data yang pertama itu bisa melalui tes. Kemudian yang kedua, bertanya langsung. Jadi Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai sehingga diperoleh data seperti berikut ya. Jadi ada nama siswa, buah yang disukai. Jadi Siti bertanya, buah apa yang kamu sukai, Edo? Sehingga diperolehlah jawaban dari Edo itu apel. Nah, buah apa yang tidak kamu sukai, Edo? Sehingga diperolehlah buah yang paling dia tidak sukai adalah pisang dan selanjutnya. Jadi itu bertanya langsung, artinya bertanya langsung kepada teman yang ingin diketahui datanya. Kemudian isian singkat. Yang ketiga isian singkat ya. Jadi pengumpulan data isian. Nah, yang keempat itu pencatatan langsung. Jadi pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Jadi sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya mencari data berat badan siswa kelas 5, maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Jadi untuk pencatatan langsung sebaiknya terlebih dahulu menyiapkan belangko yang ingin diisi. Jadi contohnya, jika yang ingin dicari adalah data berat badan, maka ini adalah contoh dari belangkonya. Jadi nomor dulu, kemudian nama siswa, kemudian berat badannya berapa. Jadi misalnya Siti diukur berapa berat badannya, tinggal langsung dicatat misalnya 25. Selanjutnya Beni diukur 30 dan seterusnya ya. Jadi itu contoh pencatatan langsung. Nah, uji kompetensi. Tugas kalian pada hari ini itu uji kompetensi yang pertama, berikut data golongan darah siswa kelas 5. Jadi ini sudah diperoleh data golongan darahnya A, O, A, B, B, O, A dan seterusnya sampai di AB. Pertanyaannya, yang pertama, kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan. Nah, untuk memperoleh data golongan darah seperti ini, kamu melakukan cara pengumpulan data bagaimana? Bagaimana cara kamu untuk mendapatkan golongan darah ini? Ya, jadi yang kedua, berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Nah, berapa banyak di sini bergolongan darah A? Jadi kalian tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang bergolongan darah A. Kemudian ketiga, berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB dan berapa banyak siswa yang bergolongan darah O? Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Ingat untuk tetap semangat belajar dari rumah. Gunakan masker jika keluar dari rumah. Rajin-rajinlah menjaga kesehatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.